Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusumawarda, kelas 2D, Prodi PAI dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Mengoptimalkan Pembelajaran Melalui Media Pembelajaran, Manfaat, Tujuan, dan Inovasi dalam Pembelajaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran oleh Dr. Ikhwanul Mutakin, MPDI. Baik, langsung saja kita ke materinya. Ada 6 pembahasan dalam video kali ini, yaitu pengertian media pembelajaran, karakteristik media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan kelebihan serta kekurangan media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media adalah semua alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke siswa dengan tujuan dapat merangsang siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara utuh. Media merupakan semua hal yang bisa menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana hingga terbentuk lingkungan belajar yang kondusif dan dapat dilakukannya proses belajar secara efisien dan efektif. Kata media ialah dari bahasa Latin yang bentuk jamaknya kata medium, berarti perantara atau pengantar. Artinya, media pembelajaran adalah sumber belajar yang berkombinasi antara perangkat lunak, yaitu bahan belajar, dan perangkat keras, yaitu alat belajar. Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction, yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau instruer, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Pembelajaran mengandung makna yang lebih proaktif dalam pelaksanaan kegiatan belajar, sebab di dalamnya bukan hanya pendidik atau instruktur yang aktif, tetapi peserta didik merupakan subjek yang aktif dalam belajar. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ialah sesuatu yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi belajar dari sumber kepada siswa, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lebih berinovasi dan memotivasi siswa. Hal ini bisa dikatakan bahwa media pembelajaran ialah penunjang proses belajar yang inovasi. Ada beberapa karakteristik media pembelajaran, yaitu mempermudah memberikan pemahaman kepada peserta didik. Keberadaan sebuah media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung memiliki tujuan utama, yakni agar para peserta didik dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh lembaga pendidiknya. Sehingga yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik saat memilih media yang baik tersebut adalah dengan memperhatikan penggunaannya nanti, terutama dalam hal meningkatkan pemahaman siswa. Karena jika tidak diperhatikan, maka kehadiran sebuah media justru akan membuat peserta didik merasa kebingungan. Yang kedua yaitu mudah digunakan oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Seorang tenaga pendidik juga harus memperhatikan ihwal, kemudahan saat menggunakan media tersebut. Hal ini memiliki tujuan utama dalam hal efektivitas dari penggunaan media yang dipilih. Yang ketiga yaitu fleksibel. Media pembelajaran haruslah fleksibel, dalam artian dapat digunakan di berbagai tempat dalam berbagai waktu dan kondisi tertentu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana media tersebut akan dapat digunakan secara maksimal nantinya. Menarik perhatian peserta didik. Sebuah media pembelajaran dipilih didasarkan pada peserta didik, sehingga dengannya maka sebuah media pembelajaran yang baik harus memenuhi kemenarikan ini. Biasanya dengan adanya media pembelajaran yang menarik para peserta didik yang ada di dalamnya dapat memiliki pandangan yang terpusat
akan materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidiknya. Dengan hal tersebut jugalah yang akhirnya mampu memberikan dorongan serta motivasi kepada para peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar yang mereka miliki, hingga akhirnya tujuan dari kegiatan pembelajaran akan mudah tercapai. Jadi media pembelajaran juga memiliki ciri khas atau karakteristik yang perlu diketahui. Tujuan utama dalam media pembelajaran yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Hal ini dapat mencakup penyajian informasi secara visual, auditif, atau interaktif untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran aktif. Media pembelajaran dapat merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ini dapat melibatkan tugas interaktif, simulasi, atau permainan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memotivasi siswa. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Mereka dapat merasa lebih tertarik dan terlibat dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menyediakan pengalaman praktis. Dalam beberapa kasus, media pembelajaran dapat memberikan pengalaman praktis yang sulit dialami dalam pembelajaran tradisional. Misalnya, melalui simulasi komputer, siswa dapat mengalami eksperimen ilmiah atau situasi dunia nyata tanpa risiko fisik atau biaya yang tinggi. Yang kelima, menyediakan ketersediaan fleksibel. Media pembelajaran dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Ini meningkatkan permulaan pembelajaran, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan jadwal dan tingkat kenyamanan mereka sendiri. Yang keenam, memudahkan diferensiasi instruksi. Media pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan instruksi yang lebih diferensiasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat keterampilan siswa. Yang ketujuh, meningkatkan retensi informasi. Penggunaan elemen visual, audio, dan interaktif dalam media pembelajaran dapat meningkatkan retensi informasi. Siswa lebih mungkin mengingat informasi yang diajarkan melalui pengalaman yang kuat dan berkesan. Yang kedelapan, mengukur kemajuan. Media pembelajaran sering dilengkapi dengan alat evaluasi yang dapat membantu guru atau instruktur mengukur kemajuan siswa. Ini dapat membantu dalam memantau perkembangan belajar siswa dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian tambahan. Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud membantu siswa belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kemp dan Dayton, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar, yaitu audio, dan dapat dilihat, yaitu visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang dengan benar, media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Sering kali terjadi, para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Padahal, waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu.
jika mereka memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau tanpa tergantung pada keberadaan guru. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan dengan media. Proses pembelajaran Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan dengan media. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif dengan media. Guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi penjelasan verbal, yaitu lisan. Sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Selain karakteristik, media pembelajaran mempunyai beberapa jenis-jenisnya yang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut artinya perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesannya dapat berhasil dengan baik dan efisien. Selain fungsi tersebut, secara khusus grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat terlupakan bila tidak digrafiskan atau divisualkan. Bentuk-bentuk media grafis antara lain adalah gambar foto, sketsa, diagram, bagan atau cat, grafik, kartun, poster, peta, papan flanel, dan papan buletin. Yang kedua yaitu media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, dan alat perekam pita kaset. Yang ketiga yaitu media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis. Dalam art dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Bahan-bahan grafis banyak digunakan juga dalam media proyeksi diam. Media proyeksi gerak pembuatannya juga memerlukan bahan-bahan grafis. Misalnya untuk gambar braga yaitu caption dengan menggunakan perangkat komputer yaitu multimedia. Rekayasa proyeksi gerak lebih dapat bervariasi dan dapat dikerjakan hampir keseluruhannya menggunakan perangkat komputer. Untuk mengajarkan skill yaitu keterampilan motorik, proyeksi gerak mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan proyeksi diam. Beberapa media proyeksi antara lain adalah film bingkai, film merangkai, film gelang yaitu log, film transparansi, film gerak, dan televisi dan video. Selanjutnya yaitu poin terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama mengenai kelebihan yaitu visualisasi. Media pembelajaran memungkinkan konsep-konsep abstrak untuk diilustrasikan secara visual, memudahkan pemahaman siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu interaktif. Banyak media pembelajaran yang interaktif memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu beragam. Media pembelajaran dapat berupa teks, audio, video, atau kombinasi dari semuanya, sehingga dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Yang keempat yaitu memotivasi. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar.
Yang kelima, pembelajaran mandiri. Siswa dapat menggunakan media pembelajaran secara mandiri, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang keenam, pengulangan. Beberapa media pembelajaran dapat direkam dan diulang, memungkinkan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka atas materi yang diajarkan. Yang ketujuh, aksesibilitas. Media pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja dengan adanya teknologi digital, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan fleksibilitas waktu belajar. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk menggunakan media pembelajaran, seperti komputer atau koneksi internet yang stabil. Yang kedua, kurangnya interaksi manusia. Media pembelajaran dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa, yang dapat mengurangi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung. Yang ketiga, gangguan. Siswa dapat terganggu oleh fitur-fitur tambahan pada media pembelajaran atau oleh gangguan dari lingkungan sekitar mereka, seperti suara atau perangkat lainnya. Yang keempat, kesulitan teknis. Penggunaan media pembelajaran yang kompleks atau kurangnya pelatihan dalam penggunaannya dapat menyebabkan kesulitan teknis yang mengganggu proses pembelajaran. Yang terakhir, kurangnya keterlibatan. Beberapa siswa mungkin lebih pasif dalam menggunakan media pembelajaran, mengurangi tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi. Itulah tadi merupakan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Hal ini tentunya setiap melakukan suatu hal tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai mengoptimalkan pembelajaran melalui media pembelajaran, manfaat, tujuan, dan inovasi dalam pembelajaran. Kesimpulannya yaitu, dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang inovatif dapat memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan dalam video pembelajaran tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.